Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan berbicara tentang kisah undangan ke perjamuan besar yang diambil di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai ayat 23. Seorang yang kaya memutuskan untuk mengadakan suatu perjamuan besar. Persiapan-persiapan pun dibuat. Orang itu memberitahu para pelayannya bahwa segala sesuatunya telah siap untuk perjamuan dan ia menyuruh mereka untuk mengundang para tamu. Pelayannya mengundang seorang tuan tanah, namun beralasan tidak bisa hadir dengan alasan baru saja membeli sebuah ladang. Dan ia harus segera melihat ladang yang baru dibeli tersebut. Undangan lainnya baru saja membeli 5 pasang lembu, dan ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa menghadiri undangan tersebut karena harus mencoba lembu yang baru dibeli tersebut. Pelayan itu pergi ke rumah lain yang telah diundang. Namun ia juga mengatakan tidak dapat menghadiri undangan karena ia baru saja menikah. Pelayan itu kembali kepada tuannya dengan laporan bahwa tidak ada tamu yang telah diundang dapat hadir. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh." Pelayan itu mendapati seorang yang buta, lalu ia menuntunnya ke perjamuan besar itu. Ia bertemu pula dengan seorang yang lumpuh di lorong kota. Lalu menolongnya untuk menghadiri perjamuan besar tersebut. Ia melihat seorang yang cacat, lalu ia pun menuntunnya untuk menghadiri perjamuan besar itu juga. Orang miskin, orang lumpuh, orang cacat, dan orang buta menikmati perjamuan besar itu. Namun masih banyak lagi ruang untuk lebih banyak orang lain. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Pelayan itu melihat sepasang suami istri yang miskin. Lalu ia mengundangnya untuk menghadiri perjamuan besar tuannya. Ia bertemu dengan seorang janda yang miskin di perbatasan kota dan mengundangnya juga. Ia juga mengundang seorang yang miskin lainnya. Tuan itu senang menyambut tamu-tamu barunya
dan berkata bahwa tidak seorang pun dari mereka yang tidak datang dengan alasan-alasan yang telah mereka berikan yang akan menikmati perjamuan besar tersebut. Pelajaran-pelajaran rohani. Satu, sifat panggilan Allah. A. Luas. Lukas 14 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Dalam gambaran perumpamaan tersebut, orang banyak yang pertama kali diundang mengacu pada pemimpin agama Yahudi pada zaman Yesus. Orang-orang ini memiliki hak istimewa untuk mempelajari Alkitab. Mereka telah membaca kitab Musa. Mereka tahu apa yang dinubuatkan para nabi tentang Mesias. Paulus menulisnya dalam Roma 3 ayat 2. Mereka memiliki kelebihan, yaitu dipercayakan firman Allah. Ketika jam-jamuan makan malam tiba, Allah mengutus rasulnya, Yohanes Pembaptis, untuk memberitakan semuanya sudah siap sekarang. Tapi para pemimpin Yahudi membuat alasan dan tidak datang. Kita berbuat kesalahan besar ketika kita membuat menjadi suatu gereja klub eksklusif untuk beragama. Apakah Anda pernah melihat seseorang dan berpikir orang itu tidak akan tertarik dalam Injil karena ia menjalani kehidupan yang jahat? Atau Anda tidak melihat seseorang yang tampak seperti dia adalah anggota geng motor dan Anda berpikir orang itu tidak terlihat seperti calon yang baik untuk menjadi orang Kristen? B. Sifat panggilan Allah cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kisah tentang pemberian hadiah gratis di gereja. Seorang pendeta menawarkan hadiah yang sangat indah dan mahal secara cuma-cuma kepada anggota jemaatnya. Namun tidak ada yang percaya dan akhirnya tidak ada yang mendapatkan hadiah tersebut. Dua, respon terhadap panggilan Allah. A. Menolak dengan alasan atau dalih yang dibuat-buat. Lukas 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Hal-hal yang paling mungkin menjauhkan kita dari Allah. Yang pertama, uang. Bahasa Indonesia 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Dalam bahasa Batak, ai uratni nasa hajahaton, dorohana holongan dihepek, tidus disangkapi na deba, kumbahen na lirusian haperseaonik, gabe diaton do godang na bernit dirina. Dalam bahasa Jawa, awit karem bada uwi uwiting darupaning piala
sebab saka enggonen guru duit ana wong sing pada nyimpang saka percayane lah pekasan nyiksa awake dewe awu kasusahan rupa-rupa. Media elektronik mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Beda suasana kebersamaan keluarga. Ini zaman dulu makan, minum, cerita. Ini zaman sekarang makan, minum, gadget masing-masing. Di gereja pun, di tempat pertemuan lainnya sama, tidak bisa dijauhkan dengan elektronik. Yang ketiga, pekerjaan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat. Yesus berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pekerjaan yang menumpuk, terikat dengan pekerjaan. Yang keempat, hobi atau kegemaran. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Panggilan kepada para pekerja Allah. Banyak yang lapar akan firman Allah. Dunia ini tengah binasa karena kekurangan Injil kebenaran yang disampaikan. Ada bala kelaparan akan firman Allah. Ada beberapa orang yang mengkhotbahkan firman itu tanpa dicampur adukan dengan tradisi manusia. Meski manusia mempunyai Alkitab dalam tangannya, mereka tidak menerima berkat yang telah ditempatkan Allah bagi mereka itu. Tuhan memanggil kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan pekabarannya kepada manusia. Firman dari kehidupan yang kekal harus disampaikan kepada orang-orang yang tengah binasa dalam dosa-dosanya. 2. Penginjilan secara pribadi. Sebagian besar hal ini harus dilaksanakan oleh pekerjaan pribadi. Ini adalah metode Kristus. Pekerjaannya sebagian besar terdiri dari wawancara pribadi. Ia mempunyai perhatian yang setia kepada hadirin yang terdiri dari satu jiwa. Perantaraan satu jiwa itu, pekabaran ini acap kali disebarluaskan kepada ribuan orang. Proaktif. Janganlah kita menunggu jiwa-jiwa datang kepada kita. Kita harus mencari mereka di mana mereka berada. Bila mana firman itu telah dikhotbahkan di mimbar, pekerjaan baru saja dimulai. Banyak orang yang tidak akan terjangkau oleh pekabaran Injil kecuali pekabaran ini dibawa kepada mereka. Bukan karena kefasihan berkata-kata. Keberhasilan dari pekabaran Injil tidak tergantung atas pembicaraan-pembicaraan yang teratur, kesaksian-kesaksian yang fasih atau bantahan-bantahan yang pangkas.
Ia bergantung atas kesederhanaan pekabaran itu dan penyesuaiannya kepada jiwa-jiwa yang lapar akan roti hidup. Acap kali kata-kata yang disediakan baik mempunyai pengaruh yang kecil, tapi tutur kata yang benar, jujur dari seorang putra atau putri Allah yang diucapkan dengan kesederhanaan biasa mempunyai kuasa untuk membuka pintu kepada hati yang sejak lama telah ditutup terhadap Kristus dan kasih. Mintalah kuasa dari Allah. Hendaklah pekerjaan bagi Kristus mengingat agar dia tidak bekerja dengan kekuatannya sendiri. Hendaklah dia memegang tahta Allah dengan iman dalam kuasanya. Untuk menyelamatkan, hendaklah dia bergumul dengan Allah dalam doa dan kemudian bekerja dengan segala kecakapan yang telah diberikan Allah kepadanya. Roh Kudus disediakan untuk menguatkannya. Malaikat-malaikat yang bekerja akan berada di sisinya untuk memberi kesan kepada hati manusia. Kristus akan memberikan kepada juru kabarnya undangan kasih yang sama dengan yang dipunyainya. Dalam mencari orang yang tersesat, kita tidak sekedar berkata, marilah. Ada orang yang mendengar panggilan itu, tetapi telinga mereka terlalu tuli untuk menerima maknanya. Mata mereka terlalu buta untuk melihat sesuatu yang baik, yang tersedia bagi mereka. Banyak orang menyadari kemerosotannya. Katanya, saya tidak layak untuk ditolong. Biarkan aku sendiri. Tetapi para pekerja tidak boleh berhenti. Dengan kasih yang lemah lembut, peganglah orang yang putus asa dan yang tidak berdaya. Berikanlah keberanian kepada mereka, pengharapanmu, kekuatanmu. Dengan keramahan, ajaklah mereka datang. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Selamat bekerja dan selamat melayani Tuhan. Semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.